Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast. Malam ini istimewa sekali karena kita kedatangan tamu yang ajaib, luar biasa. Aku nakutin ya. Siapa dia? Aku belum nanya udah ngakak-ngakak nih ya. Siapa bintang tamu istimewa kita kali ini? Mari kita berikan kesempatan untuk dia memperkenalkan diri. Silakan. Hai. Seneng banget kok, histeris banget ya. Iya, nama aku itu Mei Sansan. Aku tunggu nama kecil. Mei Sansan. Nah, itu versi kecilnya. Tapi nama besar aku, nama tua dan seumuran aku ini, orang banyak Mak. Jauh amat ya. Mei Sansan nih, Mak nih. Mak Calo. Kalau di Caps Lover, aku terkenal dengan Mak Calo. Atau Mei Saroh, Mak Saroh. Banyak kalinya namaku. Oke, apa kabar Mei Sansan, Mas Saro? Mei Cancan, tuh apa kabar? Baik, antara baik dan tidak baik. Mungkin di antaranya. Oh, mungkin di antara baik dan tidak baik. Oke. Kita kan bakal ngobrol panjang lebar nih ya. Rencananya podcast ini akan disiarkan 7 hari 7 malam. Sebenarnya sekalian dikompetisikan siapa yang paling tahan mendengarnya, ya kan? Siapa yang paling tahan dan masih tetap siuman. Siap ya? Oke. Boleh dong kasih tahu ke kita 3 fakta unik tentang Mei Sansan. 3 fakta unik ya. Atau yang unik ya. Ya, atau 3 fakta ajaib tentang Mei Sansan. Yang pasti aku tuh bisa ngobrol dengan makhluk yang orang nggak bisa lihat, orang biasa nggak bisa lihat. Maksudnya orang biasa nggak lihat karena dia buta, atau karena dia nutup matanya, atau karena kealingan helm? Dengan mata telanjang kayak begini nih, gitu. Itu orang nggak bisa ngeliat. Oke, dengan mata telanjang ya. Saya taunya selama ini badan yang telanjang, bukan mata telanjang. Itu terlalu mesum kayaknya kalau badan telanjang ya. Ini mata telanjang kayak gini. Oke, bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia dengan mata telanjang. Kemudian? Itu satu. Kedua, aku tuh bukan Drupadi. Oh, jadi bukan Drupadi. Terus siapa dong kamunya? Aku Mei Sansan, bukan Drupadi. Waduh sih. Maaf ya, interviewernya agak bodoh ya. Oke, yang punya podcastnya agak bodoh ini. Oke, udah tahu tadi itu kenalannya Mei Sansan. Kok tanya lagi? Iya. Oke, yang ketiga fakta ajaibnya. Yang ketiga ya, aku tuh dulu sekolah salon, kursus salon untuk merias pengantin, juga untuk dekorasi cake gitu ya. Tapi faktanya, aku disuruh merias jenazah. Itu sangat, aku tuh paling takut sama jenazah. Tapi karena waktu itu ya ada saudara meninggal yang memang kita beda agama, terus aku disuruh ngerias. Kan dia bilang gini, kau kan dulu kan rias pengantin, pernah kursus sekolah rias wajah-wajah itu, kenapa kau nggak rias itu, saudara kau itu, tante kau itu? Itulah awalnya aku rias jenazah. Oke, sebentar, ini kayaknya mengerikan ya. Kan kursusnya kursus rias pengantin, ya kan? Itu dia yang ada nyawanya, yang dia mau happy-happy, ya kan? Ini ternyata kenyataannya profesional. Kan kursus bayar ya, Cici bayar kan kursusnya? Bayar lah. Bayar mahal kan? Kemudian Cici bayar lah, untuk cari modelnya aja keluar duit. Untuk cari modelnya keluar duit. Nah sekarang, iya. Kemudian Cici terjunlah ke dunia profesional merias ini, supaya Cici dapat bayaran. Tapi yang dirias mau ditanam, bukan mau menikah gitu ya, mau dikubur. Iya, yang mau ditanam, ya otomatis kan nggak bayar ya. Gimana pula orang mati mau bayar aku? Nah, itu gimana ceritanya? Itu apa namanya? Aku bingung nih. Itu ada di subjeknya kah? Ada di mata pelajarannya kah waktu kita kursus pengantin itu? Atau ya nggak ada, karena yang atau ini aku karena sekolah dulu, aku kursus itu kan yang didatangi itu kan orang hidup, aku orang suruh cari dengan atau nanti aku cari model ya buat aku merias pengantin, aku bayar per kepala, bukan per mayat.
Oke, tapi aku menduga nih, aku mulai curiga nih. Ini kursus pengantennya bener lulus nggak? Jangan-jangan ini karena nggak lulus kursus penganten, ya udah downgrade. Lulus kan aku tuh ya dulu ya punya ijazah, cuman karena aku pindah-pindah rumah, entahlah di mana lah itu ijazah itu ya. Ada ijazahnya, aku lulus sampai Advance 3. Aku tuh. Oh, ini kenapa tiba-tiba jadi kayak orang Batak yang diwawancarain ya? Karena yang wawancara aku tuh orang Batak. Kayak mana? Jadi aku keluaran. Coba kalau yang wawancara aku orang Sunda, aku bicara Sunda. Jadi teh pasti ngomongnya Sunda atau ngejawabna. Upami ari lu ngomong teh nu ngajak ngomong teh orang Sunda itu. Kan lu ngomong teh orang Batak ya jadi ikut-ikutan aku Batak. Oke, baik. Oke, nah kemudian pertama kali merias mayat itu gimana perasaannya? Deg-degan kah, ketakutan kah, atau ya zong aja gitu ya, penting gua dapet duit gitu? Justru aku lebih banyak ketakutan. Ketakutan gini ya, ini orang mati ini gimana aku dibayarnya ya? Kan ada keluarganya. Ya, tapi kan aku nggak pernah kalau yang rata-rata kan kalau orang ke salon aku kan dia datang potong rambut dia bayar sendiri. Nah, ini orang sudah matinya gitu. Itu satu udah gitu gini. Biasanya kalau orang dandan itu, Mbak kurang ini Mbak, alisnya kurang ini Mbak. Aku tolong ditirusin nih. Itu kan nggak ada omongan sama sekali. Aku bete sama orang yang nggak diomong gitu, nggak ada interaksi, bete. Oh, oke. Tapi Ci, sebelum Cici merias pengantennya itu, merias penganten, merias mayatnya, Cici pastikan dulu nggak kalau itu orang udah meninggal? Iyalah, kan sudah ada bendera kuningnya. Dan sudah dituliskan itu apa? Mati rip itu. Rest in peace, please. Apa itu bahasa Inggrisnya? Janganlah pakai bahasa Inggrisnya. Plepetan aja. Baik, kemudian oke, akhirnya dirias lah. Riasnya itu ala-ala apa waktu itu? Ala-ala dandanan Korea, ala-ala Smoky Eyes, atau ala-ala Marilyn Monroe? Ini laki-laki apa perempuan yang di sini, mayat ini? Perempuan. Nah itu aku juga bingung. Ini dilema yang nggak bisa aku jawab. Kenapa? Aku tuh gini loh, aku selera dengan Korean style ya. Tapi kan nggak mungkin yang aku dandanin ini ala-ala Korean style. Aku kasih makeup ala zombie pun pasti kesinggungnya. Pengen cantik. Tapi kalau aku pakai Korean style itu kan emak-emak banget gitu loh. Apalagi Betawi asli. Jauh banget caranya permak itu gimana. Takutnya nggak dikenalin sama malaikat. Terus? Oke. Oh gitu. Ini dong cerita dong ke kita, gimana sih awalnya Cici ini bisa terjun ke dunia komedi ini gitu. Kenapa nggak ke dunia militer aja? Kan Cici jago gitu loh. Ayam kali jago. Kata orang aku memang kalau untuk militer itu benar ya, tadinya memang ada kepikiran masuk militer. Karena kata orang aku tuh pendekar, pendek dan kekar. Oke. Oke, tapi entah kenapa itu sebenarnya bukan seniat aku untuk masuk stand up comedy. Niat aku waktu itu mencari mantan aku. Mantan apa nih? Mantan itu aku ya. Ya, aku urusannya tuh bayar hutang, cari dia, tolong lunas hutangnya, bukan karena aku masih cinta. Oh, sedihnya. Oke, terus oke. Jadi ceritanya mau cariin mantan, mau bayar hutang, lalu? Iya, jadi dulu aku masukin mantan tuh ikut open mic, terus setelah tuh kita bubaran lah ya, kayak main bola, selesai main kita bubar gitu kan. Aku carilah dia. Karena nggak ketemu, dia nggak ketemu, aku lah yang naik panggung. Aku cari siapa di sini yang bernama ini, itunya. Oke, nyari orang hilang itu. Iya, karena ya hutang tadi, bukan karena masih cinta, jadi jangan HGR. Oke, terus gimana habis itu? Habis itu ya kayaknya enak juga ya ngomong-ngomong di panggung. Kayak seorang bilang lucu, saat itu aku bilang lucu, kok sekarang malah nggak lucu. Itu. Oke. Oke. Terus dibayar nggak utangnya, Ci? Setelah ketemu? Enggak lah. Enggak ketemu pun. Karena aku salah nyari.
Udah pasti dia sembunyi kan, nggak mungkin ikut komunitas lagi, ikut open mic lagi, nggak akan mungkin. Tapi nih, kira-kira nih Ci, kalau misalnya suatu saat nanti adalah pihak keluarganya yang menghubungi Cici, minta dia dirias karena dia udah menjadi mayat, kira-kira Cici mau nggak tetap merias dia? Mau banget. Mau didandanin kayak apa mukanya? Aku kasih stempel bayar hutang. Aku akan bilang gitu sama malaikat, tolong jangan dia kasih masuk surga karena hutangnya masih ada sama aku. Kasih stempel nanti dan surat. Surat isinya apa Ci? Boleh nih Ci? Ya itu tadi, tolong jangan masuk, tolong malaikat ya orang ini jangan masuk surga karena masih punya hutang. Dengar-dengar nih katanya kan, bukan dengar-dengar sih, aku udah lihat kemarin ada video anyar ya tentang Psikopan ya, tentang show-nya Cici. Itu gimana ceritanya sih kok bisa ada di dunia Psikopan itu gitu? Cerita dong sih, boleh diceritain nggak sih di sini gitu? Katanya kan sekarang mau ada show, mau ada apa ya, mau ada production lah segala macam. Oh gitu ya. Udah mulai. Aku nggak tahu ya siapa yang tersesat di sini ya. Karena syuting itu rumahku, tapi ketuanya si hostnya itu. Aku sebagai bintang tamu, jadi aku nggak tahu siapa yang tersesat di situ gitu. Tiba-tiba kejadian aja kayak gitu, jadi kayak Cinok tapi bukan Cinok ya, pokoknya begitulah. Nggak tahu siapa yang tersesat gitu. Cerita dong. Susah. Kita dong itu konsepnya kayak apa sih gitu? Awal mulanya itu konsepnya. Jadi konsepnya ini yang wawancara aku tuh dia tuh nyebelin banget sama kayak dirimu, nyebelin banget gitu ya. Tapi dia lebih cuek, lebih mengeselin lagi. Aku juga nggak tahu dirimu lebih ngeselin lagi juga nggak tahu karena kan kita belum berlanjut nih ya ngeselinnya ya. Aku lebih nggak penting kayaknya kalau aku sih. Ya udah ngapain juga tanya-tanya ya kalau nggak pentingnya. Buang-buang waktu aja udah gerak kayak gini kipas kayak mana asli mati. Hai artis kok gerak-gerak begini. Dibayar berapa aku nih? Oke. Terus kemudian acaranya bentuknya talk show nanya-nanya, yang nanyanya ngeselin gitu ya. Terus ya dan aku juga pasti ngeselin lagi. Nggak mau kalah kesel dong, masa aku disaingin emak-emak kan pantang menyerah. Oh iya, kayaknya pejuang 45 deh yang pantang menyerah bukan emak-emak. Ya juga sih, tapi aku kan memang pejuang receh. Pejuang receh ya. Nah, terus itu gimana bikin acaranya itu dengan teman-teman stand up comedy kita? Kita maksudnya Indonesia School of Comedy atau siapa aja nih pesertanya yang bisa ikut? Ya teman-teman sih siapa aja yang mau, yang merasa gagal jadi manusia, gagal untuk mewujudkan cita-cita, boleh datang ke sini Psikopan. Orang-orang gagal, bukan orang maju, orang sukses. Justru kalau orang sukses datang kemari, kita mintain buat donatur. Oke, ini kalau yang gagal menemukan pasangan hidup, masih gagal menemukan pasangan hidup, diterima nggak kira-kira? Oh boleh, itu target kami memang. Karena kita mau akan ada obrolan orang-orang jomblo yang udah high quality. Kira-kira akan diberikan jalan keluar untuk mencari pasangan hidupnya atau malah kira-kira semakin dipermalukan? Enggak, yang pasti kita akan cari aja sendiri. Ngapain juga kita kan bukan biro jodoh. Jadi kira-kira bakal lebih dipermalukan ya? Oke, aku kayaknya akan daftar nih nanti. Boleh. Pokoknya buat orang-orang yang gagal, bolehlah ke sini konsultasi. Oke, baik. Dijamin sakit hati. Oke. Sakit hati dan dipermalukan. Oke. Iya. Duit kembali nggak bunuh diri, itu aja. Kenapa? Duit kembali nggak duit? Duit enggak. Duit nggak kembali juga. Enggak. Oke. Aku ganti. Oke, baik. Ini keren banget nih. Gue penasaran dengan ininya. Nanti gue pasti daftar lah. Terus gini nih, Cici kan katanya ini ya punya banyak koleksi. Boleh dong cerita ke kita koleksinya apa aja sih? Koleksi. Koleksi yang real apa nggak real? Yang nggak real. Seru nih. Aku belum yang nggak real otomatis semua masuk dalam botol. Dan nggak semua orang bisa lihat. Oh, itu kayaknya kemarin ada videonya ya, udah tayang ya. Itu gimana ceritanya ya? Itu penangkapan tuyul. Itu penangkapan tuyul.
Itu kayaknya ada di belakang tuh mau diwawancara juga. Tuyulnya, dia tahu diri waktu aku sebut-sebut ada langsung penampakan. Itulah hebatnya. Sesuatu yang udah aku masukin botol, begitu aku sebut namanya tuyul, dia keluar. Itu keren. Semua aku didik untuk begitu. Tolong nanti siapa punya aku sebut namanya hadir gitu, tanpa perlu kebul-kebul. Bahagia sekali dinanyain tamu satu ini. Nah, kan aku penasaran nih ya. Kan kalau kita koleksi kayak aku nih, aku koleksi apa ya? Koleksi mantan. Bukan, aku koleksi film. Maksudnya film-film yang aku suka itu aku suka bikin listnya gitu ya. Itu dengan cara apa namanya, aku cari di internet. Terus juga suka dengan sepatu, aku beli online ataupun beli langsung, itu aku beli, sumbernya aku beli gitu loh. Nah kalau yang apa tadi yang nggak kelihatan ini, yang nggak real ini, bukan nggak real, ya nggak kelihatan, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang itu, di mana dapatnya? Beli online kah, melalui calo kah, atau ke ini pasar ular? Itu di tempat-tempat salah. Anda salah. Oh, saya itu salah. dia ada di mana-mana. Saya jadi Juwita, yang memang Anda. Saya Juwita, bukan Anda. Oh ya, jadi gini Bu Anda, Bu Jui. Juwita malam. Aduh jangan itu. Oke. Dapatnya jadi itu dapatnya tergantung orderan. Jadi bukannya aku ngorder, orang yang ngorder aku. PO gitu, PO. Jadi aku diundang di satu tempat, misalkan mereka mau buka lahan atau mau bangun rumah atau rumahnya itu bermasalah atau ada yang usahanya terganggu atau dianya terganggu sakit jiwa atau memang dia nggak laku-laku, nggak merit terus minta diruat atau diruqyah. Oh ini ada jin yang mengganggu gitu. Jadi aku juga berpikir Jui begitu kali ya. Oke. Tapi itu kan jadi Cici mengkoleksi mereka berdasarkan ada PO dari para klien ataupun pelanggan gitu. Nggak semua aku koleksi. Yang aku koleksi itu kan yang greget, yang aku bisa manfaatin, yang unyu-unyu, yang berbeda dari yang lain. Kalau bentuknya sama kuntilanak ngapain juga dikoleksi, kan pengganggu. Kalau tuyul ngapain juga dikoleksi. Jadi yang memang yang bisa disuruh-suruh aja dikoleksi ya gitu. Kira-kira mereka itu susah nggak sih perawatannya yang dikoleksi ini gitu kan? Kalau sepatu harus rajin dibersihin, kalau film sering diputar lagi gitu. Kalau ini susah nggak sih perawatannya? Nggak, tergantung kita mau ngajak dia kerja apa enggak. Jadi kayak manusia juga. Jadi kalau manusia gini, lu kerja sama gue kan lu gue bayar. Tapi kalau dia kita masukin botol aja, biarin aja, dia ngapain kita rawat. Masa merawat dia gendut, gue yang kurus, nggak mau dong. Aku kan dapat gini. Oh, oke. Jadi tergantung dia kerjanya apa. Kira-kira dia dimasukin BPJS juga nggak? Ya enggak lah, gue ajak nggak pakai BPJS. Enggak ya. Oke, jadi kayaknya nggak begitu susah ya perawatannya untuk mengkoleksi yang enggak lah. Yang susah tuh merawat cowok. Oh, kok bisa? Kenapa? Aku belum pernah tuh merawat cowok. Aku pernah merawat gajah. Kasihan deh, nggak pernah merawat cowok, jangan. Susah. Masakin, nyuciin, bangun tidur, dapur, sumur, begitu aja. Mentok dikit pakai daster. Mau cakep dikit ditanyain mau kemana. Gitu. Uang habis ditanya belanja apa. Hello, semua sekarang cuma bayar, kencing aja bayar. Oke, baik. Kayaknya agak semakin panas ini ya. Coba sekarang kita tanya, yang koleksi yang bisa dilihat itu koleksinya apa aja sih? Yang bisa dilihat ini kan udah dilihat nih. Oh, wig. Nah, itu kenapa memutuskan untuk mengkoleksi wig? Kenapa nggak mengkoleksi topeng? Kalau topeng kan nanti baju nggak ngeliat aku kayak gimana mukanya. Yang cantik ini dan lebar. Oh, oke. Dan lebar. Lapangan bola kali lebar. Ada berapa tuh koleksinya, wignya? Sebenarnya tuh banyak ya. Waktu itu aku punya sekitar 148, nggak terlalu banyak sih, 148. Itu. Ada dengan bersusah payah. Ada berapa warna itu? Semua warna pelangi ada nggak? Ada pink, ungu, putih, abu-abu, merah,
putih tua, putih muda, merah tua, macam-macamnya warnanya kayak gulali. Kayak gulali ya. Itu nyarinya dari Indonesia apa dari luar juga atau minta tolong yang tadi nggak bisa lihat beliin? Enggak ya? Alah, susah-susah amat tinggal online. Oh, tinggal online. Kenapa sih suka banget belanja online? Apa sih enaknya belanja online? Satu, udah pasti karena lagi uang cekak, jadi kita online. Kalau Terus? ke mall kan kalau banyak uang ke mall aja, sekalian beli yang lain. Itu. Kalau ke mall kita bawa uang cekak. Ditanya, ibu mau beli apa? Kan susah kita kan bergaya orang kaya, duit cekak. Jadi ya nggak enak deh. Jadi bawa lihat begini dibatasin. Tapi kalau di online duit sedikit orang nggak ada yang tahu. Kita sambil tiduran dan 24 jam kita tetap bisa nggak buka toko gitu. 24 jam tanpa diusir satpam. Kecuali laki sendiri yang ngusir, yang memilih. Terus kan ini ada ya dari ratusan wig yang dikoleksi itu selalu tujuannya dipakai untuk pertunjukan kah atau untuk kegiatan yang lain? Kegiatan lain ada, misalnya nipu mantan. Misalnya apa? Nipu mantan. Nipu mantan, kayak gimana tuh coba? Ya, aku nyamar jadi Cherry Bell, nggak percaya dia. Nggak. Oke, kayaknya aku harus beli wig nih. Terus gimana cerita dong, gimana kronologis acara menipu mantan? Jadi waktu itu gini, mantanku ini yang orang luar ya, orang India. Jadi dia mau datang ke Indonesia. Dulu kan aku langsing gitu kan ya. Terus padahal gimana? Aduh kayaknya tidak segini gitu ya. Tidak segini, tapi sekarang kan aku dikutuk dengan para mantan itu, aku kebukti bukan karena banyak makan, karena kutukan. Kalau menurut aku kan. Bukan karena banyak makan, tapi karena banyak kutukan. Oke, terus. Jadi dia ngajak ketemu, kan aku nggak pede. Jadi seorang wanita tuh untuk menimbulkan kepedean tuh dia harus berubah. Ada yang harus dirubah apa ya? Itulah aku beli wig. Aku ala-ala Cherry Bell, aku kuncir sini dua tuh ya kayak Sailor Moon gitu kan. Tapi dia bilang gini, ilfil banget gua ngeliat lo. Itu langsung, alamak udah gak lepas kedua kalinya. Nggak menolong. Oh, jadi undercovernya itu penyamarannya nggak berhasil. Aduh. Enggak. Tapi dia bilang gini, mana Sailor Moon mana ada yang gendut, masih mumun gitu. Oh, mumun undercover. Ya tapi paling tidak wignya kepake kan gitu ya. I mean dia nggak di lemari. Ya, tapi kan jadi tragedi ya kayak gitu kan, aku bilang jadi tragedi banget ya. Tapi sekarang kan kita bisa ketawain karena kita udah belajar tragedi plus time sama dengan uang cash ya kan? Iya, aku bilang sama dia, bodoh lu, suatu saat gue jadi orang top lu kan nyari gue gitu. Aku acem, iyalah. Oke. Dan bener loh, kemarin dia bilang, kamu sekarang udah syuting ya? Iya, maaf, mumun kamu yang itu yang montok, gitu kan ya. Ya kenapa kamu nggak bikin konten aja? Konten apa ya? Maksudnya Nike Van Gemuk kan kurang ajar. Aduh, Nike Van Gemuk. Emang ada darah-darah ininya? Nederland, ada darah Nederlandnya ada? Tidak ada darah Nederland. Cuma dia karena size aku yang gemuk, jadi dia kenapa tidak pakai nama aku aslinya karena Nike Van Gemuk gitu loh. Jadi kebelandak-belandaan karena lihat wig aku bule gitu. Nike Van Gemuk, oke. Oke, kemudian selain nih nipu mantan, ngibulin mantan, kemudian buat show di rumah sering nggak sih dipakai juga koleksinya itu? Sering. Aku buat nipu tukang kredit, tagihan kredit. Oh itu gimana lagi tuh? Kredit apa aja loh? Itu gimana lagi tuh? Pakai yang gimana itu biasanya? Kalau yang nipu tukang kredit yang wignya yang kayak gimana tuh? Aku pakai yang ada tua sekali, yang udah uzur banget, warna putih-putih semua. Aku keluar, aku bilang gitu, aduh maaf ya. Dengan gemeteran, padahal aku nahan lapar. Ketakutan, sebenarnya takut ketahuan. Takut ketahuan, aku gemeteran kan. Maaf ya, ini anaknya nggak ada. Gitu. Aku takut ketahuan, tapi berhasil. Oh oke. Sebentar, aku tukang kredit apa ya yang bisa kukibulin ya? Oh, jadi gitu caranya ya, gemeteran gitu, bukan karena takut karena tukang kreditnya atau ya biasalah tukang kredit kan kadang-kadang ini ya agak serem gitu ya, tukang tagih gitu. Jadi kita gemeteran bukan karena takut tapi karena lapar. Oke. Terus lapar, jadi harus puasa dulu 2 hari 2 malam. Biar gemeteran itu meyakinkan. Oke.
Oke, kemudian buat apa lagi itu wig-nya? Dipakai di rumah gitu. Terus buat ngapain lagi? Kalau sehari-hari maksudnya kayak nonton TV atau makan dipakai juga nggak sih? Enggak, karena kalau aku nonton TV otomatis ya, karena aku nggak pernah nonton TV. Kenapa? Nggak pernah nonton. Hah? Kenapa? Aku nonton YouTube, kalau nonton TV aku nggak bisa nonton YouTube punya Jui. Makasih loh. Oke. Kan Jui belum ada di TV, ada di YouTube. Jadi aku nonton Iya, YouTube. betul. Dan aku sekarang nonton Jui pakai wig loh. Iya, betul ya. Pakai wig. Tadi kan belakang dulu ya aku pakai wig dulu ya gitu. Karena kalau aku rambut asli dan aku asli orang kabur. Kabur ya. Oke. Maksudnya kayak gitu. Selain koleksi wig, koleksi apa lagi nih? Bulu mata palsu ada nggak? Hah? Oh, kalau bulu mata palsu kayaknya nggak banyak ya. Aku kemarin sempat nato ini loh pakai alis pakai aku spidolin. Spidol buat punyanya Sultan. Bagaimana nih Sultan? Iya, buatan yang nulis di whiteboard itu. Karena aku kan bukan perempuan yang tipe pinter pakai alis. Jadi aku ambil cetakan, terus aku ukir dan aku nggak bisa setiap hari untuk bikin tato alis aku nggak berani. Makanya aku kasih spidol. Jadi tambah cantik apa jadi tambah hancur? Ya mendekati Shinchan. Kan pipiku udah cabi, tambah itu mama di rumah ada yang jadi orang. Oke, udah itu alis. Terus koleksi apa lagi nih Ci? Aku capek ketawa nih. Koleksi apa lagi Ci? Aku itu senang banget koleksi cangkir. Cangkir, oke, mak gitu, cangkir yang ada gagangnya. Iya, cangkir, tapi yang ada tulisan. Apa tuh? Sebentar. Sebentar. Oh, ini kok ada ya? Sebentar. Ada ya? Ada. Kok ada ini ada gangguan nih sebentar. Oke. Bukan makhluk halus kan tuh gangguan. Aku udah pengen bawa botol. Okay. Tuh kan makhluk halus tahu ada penampakan lagi barusan kan aku bilang makhluk halus pasti dia ada di belakang studio. Kan tadi kan ada bayangan putih kan berwujud menjelaskan. Nah itu tadi aku bilang takutnya itu tadi tuh mengganggu di acara kita itu. Oke. Kemudian ada bayangan halus. Oke. Nah, aduh ini sampai berkabut nih kacamata gua. Oke. Kemudian koleksi wig sudah, koleksi bikin alis sudah. Terus koleksi apa lagi yang bisa dilihat? Sepatu dikoleksi juga nggak? Sepatu udah enggak ya. Dulu aku jam tangan. Aku suka banget jam tangan. Kenapa? Karena orangnya on time apa karena gimana? Ya enggak, bukan karena on time. Jadi gitu loh, jam tangan itu kalau menurut aku ya, ini kayak bicara filosofi ya. Jam tangan itu semua orang butuh waktu. Waktu kepastian, waktu dalam hal apapun orang butuh waktu. Waktu yang pasti-pasti. Jam ya, menunjukkan waktu itulah jam. Tapi tidak semua orang mengucapkan terima kasih kepada jam. Dan tidak ada hari ucapan terima kasih kepada jam. Oh, oke. Jadi aku untuk menghargai waktu itu aku beli jam banyak-banyak. Oh. Jangan harga 25 ribuan semuanya. Belinya kiloan. Karungan. Oke, jadi orang nggak pernah menghargai waktu, nggak pernah bilang terima kasih, nggak pernah menghargai jam, nggak pernah bilang terima kasih sama jam. Emang kalau kita bilang terima kasih sama jam, jamnya bisa jawab gitu terima kasih kembali gitu, bisa? Paling enggak kan mantan kita akan menghargai waktu kita yang udah kita buang sia-sia gitu loh. Okay. Bayar utangnya. Kayaknya dari tadi ngomongin utang mulu. Oke, koleksi jam tangan sudah. Terus koleksi apa lagi nih? Ya tadi makhluk tak terlihat tuh barusan lewat lagi. Kan lagi yang lewat. Oke. Aku ini dong jam tangan sudah. Kalau baju dikoleksi juga nggak? Atau kalau udah bosan udah dibuang, nggak disimpan lagi, nggak mau pakai lagi? Baju itu aku sekali pakai. Sekali pakai ya, nggak dicuci, pakai buang langsung, cuma disposal gitu ya? Ya karena aku memang sewa sih, baju itu sewa.
Kalau aku yang nyuci rugi lah, kan bayar uang sewa sekalian. Tapi gini dong, aku kan ini nih masih terkenal kan aku dengan yang kapan ya gitu. Aku tanya dong sebelum aku. Nah, itulah orang yang ragu dengan waktu dan tidak pernah mengucapkan terima kasih, dia akan selalu bertanya, kapan ya? Dia orang nggak kenal waktu itu. Aku dikasih ini dong sebelum aku nanti ikut di acaranya si Kopan itu, aku dikasih ini dong kiat-kiat kan, Cici ini nih pakarnya nih. Gimana sih caranya biar aku bisa dapat pasangan? Dikasih kiat-kiat dong. Apa aku harus perlu menguruskan badanku atau gimana? Apa aku harus pakai wig juga gitu atau gimana ya? Nggak perlu, banyak ngaca aja. Jadi aku harus mengoleksi kaca ya. Oh my god, aku speechless. Cuma itu jawaban aku, banyak ngaca aja. Para pendengar Juwita Jabipa Podcast atau Shika dalam bahasa Indonesia, kayaknya aku udah mulai nggak waras ini karena udah ketawa mulu. Aku apa ya, takjub, inilah yang apa ya, menurut aku kali ini atau Mesansan ini memang dari awal aku sih sudah menduga gitu ya. Jalah, serius nih. Kayaknya kalau serius aku langsung mati kutu. Aku sudah menduga ya. Aku sudah menduga kalau ada there's something special about her, ada yang istimewa dengan dia. Satu yang aku suka karena dia ini kan sebenarnya kan kakak kelasku. Waktu kita di SD Impres mana kita dulu? Mata putih. Putih aja. Nggak kelihatan apa-apa. Mata putih aja. Ini dulu sebenarnya kakak kelasku. Jadi dia itu apa ya, ketika ketemu dengan aku ya cuman senyum aja biasa gitu. Sedikit pun dia tidak berusaha untuk mendekati, approach atau gimana gitu. Buat aku itu bagus. Karena aku tipe orang yang aku nggak begitu suka langsung dideketin gitu kan, apa di approach gitu, nggak begitu suka sebenarnya karena aku suka apa ya, aku nggak begitu gampang deket sama orang. Tapi dia benar-benar caranya perlahan dan I just know gitu ya, aku bisa mengandalkan orang ini gitu. Nah kemudian kita menjadi teman dan apa ya, saya bersyukur sekali para pendengar Juwita Jabipa Podcast dimanapun Anda berada. Sekali merdeka tetap merdeka, salah bukan. Ya sekali mereka waktu saya di luar negeri gitu ya, saya apa ya cukup intens apa ya berkomunikasi dengan dia dan saya sangat bersyukur punya teman seperti itu karena keluarga seperti ini dia ngurusin wig, ngurusin ini, ngurusin itu, tapi hampir semua pertanyaanku dia bisa jawab. Nah, menurut aku itu yang sesuatu yang apa ya istimewa gitu. Dan aku sangat bangga dan bersyukur dengan itu. Baik, sebelum kita akhiri podcast ini karena udah ada 5.363 tamu yang akan nanti masuk di acara podcast ini, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada sekitar 16.400 pertanyaan yang aku tanyakan. Pertanyaannya agak receh sih, cuman sangat penting untuk dijawab dengan cepat. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Udah. Tanyanya udah. Udah. Nanya. Aku udah jawab loh. Udah. Oke. Tanya. Siap loh. Oke, sebutkan 3 nama dalam kehidupan Mei Sansan yang sering bikin Mei Sansan ketawa. Juwita. Thank you. Ini gayanya aku nih. Oke, yang kedua. Yang kedua Evan. Oh, Evan. Nggak ngeselin ya? Bisa bikin ketawa juga? Iya, aku karena keselamanya jadi aku ketawa, nggak bisa marah. Oh, oke. Itu kalau dibikin persenannya, dia ngetawain berapa persen, bikin ngeselin berapa persen? Oh, 50-50. Oh, 50-50. Keren ya. Yang ketiga? Yang ketiga suamiku. Oh, yang tadi lewat-lewat itu ya, ketika dipanggil muncul ya? Bukan, itu memang piaraan itu yang dalam botol, itu lain. Oke. Siapa kapan terakhir kali Mei Sansan menangis? Waktu sama Juwita. Oke. Waktu dia punya masalah sama temennya,
Dia sangat bete banget dan kesel banget. Di situ aku nangisin dia. Kok bodoh ya Juwita? Kenapa dia orang sesmart itu bete dengan masalah kayak gitu? Aku nangisin dia. Ternyata aku memang benar-benar nggak penting ya untuk urusan-urusan kayak gitu aja. Aku bodoh sekali ya. Aduh. Ya, orang sesmart Juwita gitu loh, yang udah melanglang buana ke negara-negara mana-mana. Hanya hal seperti itu dia sampai mewek. Baper, mewek. Di situ aku tersentuh. Ternyata dia hatinya lembut juga gitu. Kenapa dia nggak merit kapan ya? Itu pertanyaannya. Kapan ya? Oke, kalau Cici diberi kesempatan, gini, tiba-tiba Cici jadi malaikat pencabut nyawa. Kira-kira 3 hari pertama, apa yang akan Cici lakukan? Aku cari dulu yang mana aku sebel. Terus, itu hari pertama. Hari kedua? Yang kedua, aku deketin orang baik. Yang ketiga? Yang ketiga, aku tetap aja aku liatin dua-duanya karena nggak tahu mau milih yang mana. Oke, baik. Ini kan sekarang lagi heboh nih soal soal bantuan sosial. Nah, kira-kira nih kalau Cici terpilih menjadi Kepala Dinas Kesehatan DKI, nah itu kira-kira peraturan apa sih yang pertama Cici akan terapkan untuk bantuan sosial ini? Bantuan yang diterapkan yang pasti kalau aku jadi di Kepala Dinas Mensos ya, di Kepala Dinas itu ya, Kesehatan. Aku akan lihat yang memang benar-benar butuh data. Lihatnya dengan mata lah, itu aku lihat. Suka lah gue ngeliat ini. Lihatnya dengan mata, oke. Jadi aku nggak mau lihat di medsos, itu kan penipuan gitu kan ya. Aku langsung lihat. Masa dengan telinga ya kan? Iya, masa dengan telinga, masa dengan hidung begini kan nggak mungkin ya. Oke. Dengan mata. Lihat jadi aku lihat siapa yang memang betul-betul membutuhkan. Jangan orang punya mobil terus dia dikasih. Tapi kalau memang mau membutuhkan, kalau dia mobil itu juga kredit terus dia nggak kerja, harus dikasih juga menurut aku. Oke, baik. Kalau misalnya Cici dikasih anugerah superpower, Cici pengen punya superpower apa? Bisa melihat isi dompet orang, bisa bernafas dalam air, bisa jalan di atas api, atau pengen bisa terbang? Pengen apa misalnya? Kalau dikasih superpower? Aku kalau dikasih power, aku bilang sama Tuhan, berilah jodoh yang terbaik untuk Juwita aja. Oh, terima kasih. Aku haru ini. Terima kasih. Amin. Oke. Dalam nih. Oke. Aku sudah memiliki doaku sudah dikabulkan Tuhan. Aku sudah memiliki. Jadi yang aku belum punya adalah ketika temanku dia belum punya pasangan itu, aku kapan ya dia seperti aku punya pasangan atau teman-teman yang lain. Jadi ketika aku dikasih Tuhan, misalkan aku dikasih power, Tuhan berilah dia kemampuan. Hai sinar bulan, berikan jodoh yang terbaik buat Juwita aja. Oke, baik, terima kasih. Aku jadi bingung nih mau nanya apa lagi. Ini pertanyaan penting dalam setiap podcastnya Juwita Jabipa. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Cici pernah dengar langsung. Kucing. Terus? Kedua, ibunya kucing. Oke. Ketiga, anaknya kucing. Ini jawaban paling cerdas yang pernah gue terima selama ada podcast ini. Oke. Cuma itu, aku cat lover, hidup dengan kucing ya. Kucing, bapak kucing, anak kucing, ibu kucing. Iya. Langsung interaksi. Sama kambing kayaknya mustahil deh, aku takut kambing. Jangan. Baunya nggak enak. Nggak kentut aja bau dia. Nggak kentut aja dia bau. Ya.
Ini kan sekarang lagi masa pandemi ya sebenarnya. Aku terus terang aja. Sebenarnya kan Cici juga tahu ya. Aku bilangin, aku tuh sebenarnya pengen pergi gitu kan. Cuma dari kantor ada memang apa ya himbauan dan itu tertulis sebaiknya tidak pergi ke kerumunan gitu kan. Dan itu sebenarnya bikin aku agak parno. Jadi kita nggak bisa ketemu. Tapi puji syukur juga dengan adanya pandemi ini, jadi bisa punya podcast gitu ya kan. Nah, kira-kira nih Cici, hal positif apa sih yang sudah dialami selama masa pandemi ini? Kita ngomongin yang positifnya aja ya. Apa aja hal positif yang dialami selama masa pandemi ini? Positifnya, aku diajakin podcast sama Juli. Oke, terus promo terus biar giveaway-nya gede. Oke, iya, soalnya kan penting ya gitu, karena gini, pentingnya adalah aku tuh kan sebenarnya kan aku nggak begitu apa ya, nggak begitu gaul, nggak begitu begaul gitu kan. Sebenarnya aku agak-agak strict gitu di rumah gitu. Nah ini kan pandemi, semakin nggak bisa bergaul gitu. Perjalanan terkerenku selama pandemi ini kan ke Indomaret ya, ke Alfamart. Perjalanan sekarang terkeren. inilah. Sekarang gini lah ya, nggak usah pandemi, nggak usah apa, tidak pandemi pun emang dirimu kan tidak digauli. Tidak bergaul, bukan tidak bergaul. Aduh. Iya, jadi tidak digauli. Oke. Jadi karena aku tidak digauli, oke. Jadi karena aku tidak digauli kan, semakinlah tidak digauli kan gitu. Ini sudah pandemi gitu kan. Aku tuh ngomong sama cicak gitu kan, nyamuk, semut. Kalau gua malas naruh apa piring kotor gua gitu kan, datanglah semut itu, gua ajak ngobrol lah itu gitu. Nah, apa namanya, aku memastikan juga teman-teman kan masih pada hidup apa enggak gitu, ku ajaklah podcast gitu. Gitu. Kemudian Cici, apalagi nih yang perubahan positif yang terjadi sama Cici selama pandemi ini? Perubahan positif ya, jadi jarak otomatis ya bedak awet, wig juga lebih awet. Wih, lebih awet. Jadi kan nggak beli-beli, nggak keluar duit. Oh, oke. Siapa tahu dengan nggak kemana-mana, nggak nge-mall, akhirnya duit kita kumpul, kita nabung-nabung, setelah pandemi berakhir beli apartemen. Oh iya, ya betul juga. Iya. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin yang agak pahitnya nih. Ada nggak sih rencana besar yang gagal gara-gara pandemi ini? Ada. Betul. Aku pengen ngundang Juit Skopan segera, tapi belum juga karena ada surat pengumuman yang tidak boleh pergi kemana-mana dalam kerumunan. Kecuali ke Indomaret. Iya, kecuali Indomaret. Oke, baik. Aduh, terima kasih banyak. Oke, nanti aku akan datang ya, karena memang katanya tahun depan juga katanya kondisinya masih tetap sama, akan ada on and off gitu ya, kadang yes, kadang no, yes, no, artinya kadang lockdown, kadang enggak gitu. Oh yes, no, kayak film itu ya BF Batman Forever itu. Oke, sensor. Kok aku yang langsung ini ya? Sensor. Oke. Kalau Cici dikasih kesempatan nih jalan-jalan ke suatu negara di ke Eropa, kemana Pak maunya? Skotlandia. Nah, kalau Cici dikasih kesempatan jalan-jalan ke Eropa, dibeliin tiket pulang pergi, disediakan akomodasi, all in lah, makannya juga semua disediain, dan tiketnya itu ada 2. Kira-kira siapa yang akan diajak untuk keliling Skotlandia kecuali keluarga, selain keluarga? Dirimu, karena dirimu bahasa Inggrisnya jago, biar gue nggak nyasar. I will. Oke. Oke, kita pergi ke Skotlandia. Boleh. Oke. Sana stand up comedy kita bisa manggung di sana ya, gitu. Mungkin manggung, dirimu manggung pakai bahasa ngamen, table to table. Aku enggak, aku pakai bahasa ini syarat, dirimu yang ngomong. Oh, oke. Pasti tapi kayaknya bahasa Inggris aku enggak. Kita mungkin akan dapat uang bukan karena orang senang dengan jokes kita, tapi mungkin karena kasihan ya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi kan cari duit ada dua alternatif. Hasil upaya kita atau dengan karena kita kasihan dengan kita. Gue jadi
jadi ingat pengalaman gue waktu gue show pertama kali, terus teman-teman pada nanya dong, gimana Jui, gimana show-nya gitu kan, bagus gitu kan, iya bagus gitu, jokesnya lucu, orang-orang pada ketawa, iya orang-orang pada ketawa, ngetawain aku itunya komiknya bukan ngetawain jokesnya. Kesian kan? Oh. Jadi kan duit itu emang didapat karena kita punya jasa, jual jasa atau karena kasihan. Oh, oke. Baik. Oke, sebutkan 3 makanan yang yang menurut orang sehat, gini, 3 makanan yang menurut orang sehat atau pakar gizi mengatakan sehat, tapi Cici nggak suka. Salad. Salad nggak suka, ya oke. Kemudian? Salad. Salad lagi. Yang ketiga? Salad juga. Salad juga. Oke, sekarang 3 makanan yang dikatakan tidak sehat karena mengandung banyak kolesterol atau apapun itu, tapi Cici susah menolaknya. Aku penggemar seafood. 1. Pantesan suka cowok ganteng ya? Iyalah, kalau cantik kan lesbi. Enggak, aku pernah loh sama temanku dibilang gini, Jui nggak makan seafood? Enggak suka cowok ganteng dong? Enggak. Katanya cuma ganteng. Apa? Ganteng udah. Percuma ganteng. Kenapa? Kenapa percuma? Ya percuma ganteng kalau nggak tanggung jawab. Lebay. Lebay ya. Seafood. Terus apa lagi? Yang kedua nggak sebut lagi. Apa? Yang kedua makanan tapi yang asin, yang diawetkan, fosil. Fosil yang diawetkan. Mumi sih, ikan asin tuh mumi bukan ya? Diawetkan. Makanan asin yang diawetkan. Oke, itu agak susah nolaknya. Yang ketiga? Yang ketiga ya seafood dan ikan asin lagi tadi. Oh, seafood dan ikan asin bareng-bareng dihidangkan ya gitu. Oh. Bareng-bareng. Itu yang susah. Makannya pakai nasi apa pakai pasir ya? Aku biasanya makan pakai mulut aku kunyah. Yang nanyanya memang bodoh nih. Kurang cerdas. Oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kalau dikasih kesempatan makan malam romantis dengan selebritis pria yang ganteng atau tokoh penting dunia ini yang ganteng, kira-kira Cici akan mau memilih makan malam romantis dengan siapa? Nggak ada, mustahil kayaknya, terlalu mimpi halu. Kita aja. Oke, padahal tadi dia miara makhluk halus, giliran itu dia bilang. Oke, keren. Terlalu halu. Baik, Cici, terima kasih banyak. Aku berdoa juga supaya proyeknya yang sekarang bisa lancar dan yang pasti harus jaga kesehatan, tetap semangat. Apalagi si Abang sudah ada ya kan, jadi ada pendukung yang kita menopang lah gitu, yang bisa menemani. Semoga semuanya lancar dan aku juga berharap amin. Ada kerjasama dalam waktu mendekat Pak ya. Dan para pendengar Juwita Podcast, itu tadi obrolan santai kocak manis kita dengan Mei Sansan, seseorang yang ajaib, kocak, luar biasa dan hatinya manis loh gitu, orangnya manis loh gitu. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan, kekagetan dengar ketawaku ya kan. Bisa mendapatkan hiburan, kekagetan, informasi, atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode Juwita Ja berikutnya. Salam stand up comedy. Semangat! Oke. Bye.